Halo sahabat dolanan Nyambi Sinau yang ada dimanapun. Gimana nih kabar kalian minggu ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan ceria ya, supaya tetap bisa menonton program yang satu ini. Di episode dolanan Nyambi Sinau kali ini, kita mau membahas salah satu olahraga yang ada di Indonesia. Kira-kira olahraga apa ya teman-teman? Oh ya teman-teman di rumah, ada yang suka banget gak sama olahraga? Kalau bisa, semua sahabat dolanan Nyambi Sinau hobinya olahraga ya. Soalnya olahraga bikin badan kita tetap sehat loh. Yaps, di episode kali ini kita akan membahas mengenai olahraga memanah. Hai teman-teman dolanan Nyambi Sinau. Oh ya teman-teman, tebak nih, Rara tuh lagi ngapain sih di Gor Manunggal Jati ini? Nih, Rara udah bawa panah, sekarang Rara mau memanah nih. Katanya tuh panahan tuh lagi booming sekarang. Dan Azara tuh lagi penasaran banget nih sama yang namanya panahan. Teman-teman penasaran gak? Daripada penasaran, kalian ikutin Rara yuk. Lihat nih teman-teman, Rara udah membawa beberapa peralatan dari rumah nih buat memanah. Oh ya teman-teman, Rara adalah salah satu anggota dari Archery Semarang. Jadi nggak heran nih kalau Rara udah punya baju seragamnya. Info buat teman-teman nih, apa sih panahan itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, memanah adalah suatu kegiatan menggunakan busur untuk menembakkan anak panah nih teman-teman. Menurut sejarah, busur telah ditemukan pada masa Paleolitik atau awal periode Mesolitik nih teman-teman. Petunjuk tertua akan fungsinya di Eropa datang dari Stellmore di lembah Ahrensburg, bagian utara dari Hamburg, Jerman. Panah dibuat dari kayu pinus dan terdiri dari poros utama dan semua poros depan sepanjang 15 hingga 20 cm atau 6 hingga 8 inci dengan sebuah titik batu. Pada zaman dahulu tidak ditemukan busur. Sebelumnya ditemukan poros bertitik. Tetapi mungkin pada zaman dahulu orang menggunakan pelempar tombak daripada busur. Nah, mumpung di sini, Rara mau ngenalin ke pelatihnya nih teman-teman. Permisi, saya Rara. Oh ya coach, saya tuh mau nyoba panahan nih. Teknik awal mulanya gimana sih? Ya kalau teknik sih paling ya stand. Terus stand itu dari tempat berdirinya kaki. Terus teknik dari menjangkar yaitu anchoring. Terus teknik drawing yaitu tarik tarian. Baru release dan after hold. After hold itu gerak lanjutan. Jadi itu teknik-teknik dasar untuk dari memanah. Oh iya, sebelum Rara pakai busur nih, Rara harus ngapain dulu nih? Yang paling terpenting sih kalau dari panahan seperti olahraga-olahraga lain yaitu tetap pemanasan ya. Oh iya. Pertama tetap pemanasan, habis itu kita pengenalan dari teknik-teknik dasar, habis itu kita baru mencoba menembak. Paling kita hanya untuk mencoba pengenalan dari busur dan anak panah. Tadi kan Rara udah stretching nih, sekarang Rara ngapain ya? Bisa langsung narik-narik karet mungkin untuk pegangan pertamanya. Oke, Rara boleh nyoba nih? Boleh. Oke. Nah nih, Rara udah megang karetnya. Oh ya mas, terus gimana ya? Kenapa kita pakai karet? Itu karet adalah alternatif pertama untuk sebelum kita beralih ke busur sebenarnya. Jadi karena kalau kita menarik dengan karet itu lebih ringan. Jadi untuk latihan awal, jadi tangan kita, teknik kita bisa lebih stabil seperti itu. Untuk melatih teknik-teknik dasar. Mau coba? Boleh. Ya. Nah, Kak Bastian ini adalah salah satu pelatih yang ada di sini. Seperti yang dijelasin Kak Bastian tadi, untuk awalan kita tidak boleh langsung menggunakan busur ya teman-teman, melainkan menggunakan karet seperti ini untuk merenggangkan tangan dan melatih tangan kita supaya tidak kaget ketika menggunakan busur yang asli. Ditarik ya teman-teman. Oh ya, tangan kiri teman-teman harus tetap lurus ya, jangan sampai melengkung, nanti takutnya cedera. Dibiasakan pemanasan dahulu ya teman-teman, supaya otot tangan kita tidak kaget dan mudah cedera.
setelah latihan menggunakan karet, lanjut menggunakan pipa. Pipanya ini udah aman kok teman-teman. Pipanya udah dibentuk sedemikian rupa, jadi bisa buat untuk kita latihan sebelum menggunakan busur aslinya. Oh iya, rata-rata yang ikut panahan di sini tuh anak-anak kecil loh. Tapi ada juga nih orang yang udah dewasa. Kalau bisa latihan pemanahan kayak gini tuh sewaktu masih dini ya, supaya otot-otot tangan kita sudah terlatih. Jarak pemanahannya ini macam-macam loh teman-teman. Ada yang dari 10 meter hingga 50 meter. Jauh-jauh ya jaraknya. Nah, ini nih, Rara kan udah pakai pelawat. Sekarang kayaknya Rara udah siap pakai booster nih. Ayo. Mas, ini alat-alatnya apa aja ya? Ini namanya bowset. Bowset ini namanya handle. Ini namanya limbs yaitu sayap. Ini stabilizer dari 3 bagian, long dengan kedua short. Ini namanya sight atau visir. Ini namanya bow stand. Ini namanya string. Gitu. Oke. Kalau alat buat manahnya gimana nih? Nah, ini sudah saya bawakan. Ini namanya arm guard. Arm guard tujuannya untuk melindungi bagian tangan sebelah sini supaya tidak terkena laju dari string seperti itu. Dan ini namanya sling. Sling ini dipakai untuk supaya baunya nanti waktu ditembak itu tidak lepas. Jadi seperti itu. Boleh juga sekarang nggak? Boleh, silahkan. Oke. Udah lihat kan aksi Rara tadi? Gampang-gampang susah nih teman-teman. Padahal Rara udah sering latihan nih. Teman-teman di rumah pokoknya harus coba ya. Oh ya Pak, aku boleh tanya-tanya dikit kayak? Boleh. Mengenai SAS ini tuh didirikannya tuh pada tahun berapa sih? SAS ini berdiri berawal dari diskusi 3 orang. Ada Mas Yudi, Pak Imam, dan saya. Itu diskusinya tepat di bulan Oktober kebetulan. Saat itu menjelang Popda SMP tingkat Kota Semarang. Melihat kondisi panahan di Kota Semarang yang nggak begitu banyak ya, masih sepi, olahraga panahan belum begitu ramai sekarang ini. Kemudian kita berinisiasi bertiga untuk bikin sekolah panahan. Kemudian akhirnya diresmikan tepat Desember 2015 SAS itu berdiri, bertepatan dengan tanggal 10 Desember tepatnya. Begitu. Oh ya, sampai sekarang nih jumlah anggotanya ada berapa sih? Kalau yang masuk di data kita sih kurang lebihnya ada sekitar 130-an untuk membernya kita sendiri. Cuman yang memang relatif rutin latihan itu kurang lebihnya hampir sekitar 90-an. Begitu. Adanya hari apa aja ya? Kalau kita sih latihannya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu ada 2, Minggu pagi sama Minggu sore. Itu yang khusus reguler. Terus kita juga open class untuk yang kerjasama ekstrakurikuler. Itu hari Senin, Selasa, sama Rabu. Itu. SAS pernah ngadain event apa sih? Nah, kebetulan nih kemarin bertepatan ulang tahun kita yang pertama di bulan Desember, kita ngadain event SAS Open. Ya, syukur alhamdulillah waktu itu event ini menjadi salah satu event penutup dari rangkaian event panahan di Indonesia dan partisipasinya paling banyak atlet yang mengikuti. Jumlah total kemarin pesertanya itu ini mengalahkan event-event yang lain ya. Rata-rata kan kalau event panahan sekitar 200, 250. Kemarin total peserta sampai 420 peserta.
termasuk beberapa atlet nasional, atlet SEA Games juga ikut meramaikan event kemarin. Ya, alhamdulillah sukses, penyelenggaraan juga lancar, dan akhirnya ini menjadi salah satu tonggak kebangkitan dunia panahan Kota Semarang. Begitu. Manfaat dari panahan itu sendiri apa sih? Yang pertama, kalau panahan itu kan bagi umat muslim kan sunnah, ya. Artinya salah satu visi dan salah satu misinya di Semarang Archery School itu yang tercantum di dalam ADART adalah membumikan olahraga sunnah. Yang kedua, ingin menjadikan panahan itu sebagai gaya hidup. Banyak masyarakat, kalangan dari anak-anak mungkin ya, anak-anak, remaja sampai dewasa, kalangan profesional, itu olahraganya panahan. Makanya kita mencoba membuka pendaftaran bagi semua orang yang ingin belajar dan mengenal olahraga panahan. Gitu. Oh ya, ada kategori sendiri gak sih buat panahan? Kalau panahan kategorinya sih ada ya. Kalau di Indonesia itu ada nasional, recurve, sama kompon. Kalau nasional ini hanya dipertandingkan di Indonesia. Kalau ke luar negeri yang ada hanya recurve sama kompon. Karena memang kalau di luar negeri alat-alat nasional ini yang pakai kayu ini, contohnya ya, ini nih dikategorikan sebagai salah satu alat yang buat latihan, tidak dipertandingkan dalam kejuaraan. Begitu. Itulah tadi penjelasan seputar SAS. Jadi teman-teman yang mau ke panahan bisa di SAS ini. Nah, sekarang Rara udah bersama anggota SAS nih. Oh ya, namamu siapa ya, Kalita? Alif, Alif. Panahan sejak kapan ya? sejak bulan September. September. Berarti udah berapa bulan tuh? 5 bulan. 5 bulan. Kamu siapa namanya? Fatan. Fatan. Pernah ikut lomba gak? Ya pernah. Kesannya apa? Sana negangin sama ya punya kesan, itulah punya pengalaman. Kamu namanya siapa? Fizil. Pernah ada kesulitan gak saat panahan? Pernah. Apa ya kesulitannya? Kesulitannya pas nariknya. Nari ya? Keberatan. Olahraga memanah ternyata banyak memiliki manfaat loh teman-teman. Di antaranya tuh memanah melatih seseorang untuk menepis semua pengalih perhatian atau distraction. Baik itu bersifat visual, suara, bahkan mental. Latihan konsentrasi dalam memanah membantu kita agar bisa fokus di luar lapangan pemanahan teman-teman, seperti di sekolah, di rumah, di jalan raya, atau di tempat lainnya. Selain itu, bila seorang pemanah sering ikut dalam lomba, maka dia melatih dirinya untuk dapat menghadapi situasi penuh tekanan mental. Dan hal ini sangat berguna loh teman-teman bagi kehidupan seseorang pemanah. Manfaatnya bagus banget kan teman-teman? Ayolah, masa nggak mau ikut nih kayak Rara ini? Oh ya, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di rumah? Jadi buat teman-teman yang di rumah yang belum pernah ngerasain memanah gitu, apalagi belum pernah nyoba olahraga panah, buruan datang ke Manunggal Jati. Kita latihan tiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pastikan rasakan sensasinya memanah. Nah teman-teman, udah 30 menit nih Azaran nemenin teman-teman di rumah buat panahan. Tadi seru kan? Oh iya, panahan itu nggak segampang yang kalian bayangkan loh. Tetap rajin latihan ya. Mana nih yayanya? Yuk. Coba. Semarang Archery School. Jos Gandos.